Aston Martin mulai merasakan performa buruk mereka di pertengahan musim dengan kehilangan posisi ketiga di konstruktor dari Ferrari yang tampil apik di GP Italia pekan lalu. Meski mereka sempat menunjukkan tanda-tanda bangkit di GP Belanda dengan podium yang diraih Fernando Alonso, namun Aston Martin tampil begitu buruk ketika race di Monza dengan cuma membawa pulang 2 poin saja. Dibandingkan dengan Ferrari yang bisa mengumpulkan 27 poin. Jelas, ini jadi kesempatan bagi mereka untuk naik ke 3 besar konstruktor. Mobil EMA23 yang masih menyimpan kelemahan besar di lurusan menjadi kambing hitam penampilan buruk mereka di Italia, dan tim mau tidak mau hanya bisa pasrah serta beralasan jika mobilnya tidak cukup cepat. Secara garis besar memang Aston Martin masih punya banyak PR karena mereka mulai kalah dari segi development mobil dari Mercedes dan Ferrari atau bahkan McLaren dalam 5 balapan terakhir. Tetapi jika dilihat lagi secara menyeluruh, ada satu alasan lain yang jadi penyebab kuat kenapa Aston Martin turun ke posisi 4 konstruktor, yaitu duet pembalap yang kurang superior. Jika ada pembalap yang pantas menerima banyak kritikan karena performanya musim ini, mungkin pembalap itu adalah Lance Stroll. Penampilannya dinilai masih jauh di bawah standar dari apa yang harusnya bisa ia tampilkan jika melihat raihan Fernando Alonso yang sudah koleksi 7 kali podium dan berkali-kali jadi ancaman terdekat bagi Red Bull. Sampai sekarang, Stroll hanya bisa menyumbang 47 poin dan terpaut 123 poin dengan Alonso yang duduk di top 3 klasemen pembalap. Gap tersebut adalah yang terbesar kedua setelah gap poin Perez dan Verstappen. Aston Martin seharusnya ganti nama menjadi Alonso Martin saja, karena pembalap Spanyol itu sudah menggendong prestasi tim di punggungnya dengan menyumbang total 78% poin tim musim ini. Dengan mobil sebagus EMA23, jelas jika Stroll harusnya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang ia raih sekarang. Apalagi mengingat dia sudah berkarir di F1 selama 7 musim. Seharusnya dengan pengalaman seperti itu, Stroll bisa menunjukkan performa dengan level yang lebih bagus layaknya pembalap senior. Penampilan buruk Stroll ini bisa dimaklumi di awal-awal musim karena dia harus absen di tes pramusim gara-gara alami cedera patah pergelangan tangan. Bisa meraih posisi ke-6 di GP Bahrain dan finish di depan George Russell dengan kondisi tangan seperti itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Bahkan pada race di Arab Saudi setelahnya, Stroll mampu start dari posisi 5 besar dan lakukan start bagus sebelum ia harus DNF karena masalah kelistrikan. Performanya juga lumayan bagus di Australia dengan finish di belakang Alonso di posisi 4, dan di Azerbaijan pun dia cukup oke dengan finish di posisi ke-7. Tetapi setelah itu, performa Stroll mulai angin-anginan. Apalagi di Baku, dia mengklaim karena kondisi tangannya sudah sembuh 100%, tentu kita mengharapkan sesuatu darinya untuk bisa membantu Alonso yang jadi tulang punggung tim. Salah satu performanya yang sangat disorot adalah ketika GP Monaco, di mana Stroll berulang kali menabrak tembok sebelum akhirnya harus DNF. Sempat kembali meraih beberapa poin setelah Monaco. Performa Aston Martin alami penurunan di pertengahan musim dan membuatnya kembali kesulitan untuk bersaing kompetitif di zona poin. Dalam 5 balapan terakhir saja, Stroll cuma bisa meraih 3 poin dibanding Alonso yang mengumpulkan 39 poin. Hal inilah yang jadi masalah dalam perolehan poin Aston Martin di klasemen konstruktor. Memang benar, Alonso bisa menghandle semuanya seorang diri jika kita bicara soal prestasi individu. Tetapi beda cerita kalau sudah berbicara soal kolektivitas tim sebagai satu konstruktor. Harus diakui, jika dibandingkan dengan Ferrari, Mercedes, dan McLaren, maka Aston Martin adalah tim dengan duet pembalap paling lemah di antara mereka. Ferrari dan Mercedes, dua tim ini sama-sama underperform di musim 2023. Tetapi karena mereka mempunyai pembalap yang konsisten dan sama-sama mempunyai skill set yang bagus, maka kedua tim ini berhasil menggeser Aston Martin di klasemen konstruktor. Titik balik Aston Martin adalah pada GP Spanyol, ketika mereka mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa dari mobilnya. Sejak Spanyol sampai sekarang, total poin yang mereka kumpulkan kalah jauh dibandingkan dengan Mercedes dan Ferrari. Aston Martin cuma bisa kumpulkan 97 poin dan terpaut jauh dari Ferrari yang meskipun underperform, tetapi kedua pembalapnya bisa meraih total 138 poin sejak Catalunya. Ini menunjukkan kekurangan mereka karena terlalu mengandalkan Fernando Alonso sebagai lumbung poin dan kurang konsistennya Lance Stroll. Kami tidak mengatakan hasilnya akan jauh lebih baik jika posisi Stroll diisi oleh pembalap yang bagus.
Tetapi setidaknya di sini terlihat kalau Stroll adalah kelemahan Aston Martin yang paling terekspos dalam aspek kolektivitas tim. Dari semua keputusan proyek ambisius Aston Martin sejauh ini, mempertahankan putranya sendiri di kursi tim sepertinya adalah satu-satunya keputusan yang belum dikoreksi oleh Lawrence Stroll. Hal yang lumrah karena pastinya seorang ayah ingin melihat putranya sukses, dan Lawrence Stroll adalah tipe ayah yang rela melakukan apa saja demi anaknya. Tetapi kapasitas Lawrence di sini bukan cuma sebagai ayah dari pembalapnya sendiri, namun ia adalah owner dari sebuah tim yang ia berikan ruang untuk bermimpi sebagai tim juara dunia. Lawrence Stroll lah yang mendesain Aston Martin untuk bisa jadi tim papan atas di masa depan, dan ia sendiri sudah menunjukkan passionnya sebagai orang super kaya yang sangat ambisius. Jika memang dia ingin timnya sukses dengan berbagai gelar di masa mendatang, maka dia harus berani untuk menggeser kursi dari putranya sendiri untuk diberikan kepada pembalap yang lebih bagus. Tetapi selama performa Lance Stroll yang karatan ini belum ada pengakuan yang konkret dari Aston Martin, maka tidak akan ada perubahan yang berarti sampai 2026 mendatang. Tim masih sangat santai dengan proses transisi mereka dari tim papan tengah ke tim papan atas. Mereka belum merasakan sulitnya bersaing dalam berebut gelar juara dunia. Jadi kehadiran Stroll masih tidak terlalu problematik bagi mereka. Justru, dengan turunnya posisi Aston Martin di klasemen, itu bisa membantu Aston Martin dalam jatah testing aerodinamika yang lebih banyak ketimbang Ferrari dan Mercedes di atasnya. Mungkin itulah mengapa sampai sekarang, tim masih membela dan mempertahankan Stroll dari kritikan-kritikan yang ia terima dengan mengatakan jika kontribusi terbesarnya di tim memang bukanlah dari segi poin, tapi dari segi teknis dan feedback yang ia berikan. Feedback atau masukan yang ia berikan dari mobil dinilai sama seperti Sebastian Vettel tahun lalu dan 11-12 dengan Alonso. Dia dianggap mampu memanfaatkan pengalamannya mempunyai rekan setim seperti Vettel dan Alonso selama 3 tahun belakangan ini untuk meningkatkan pemahamannya terhadap karakter mobil. Stroll juga dianggap masih punya potensi besar sebagai pembalap, mengingat di musim debutnya saja, ia bisa meraih podium dan start dari baris depan di kualifikasi GP Italia yang diguyur hujan saat itu. Stroll juga mengkoleksi 1 kali pole position di GP Turki 2020. Hal tersebut dinilai Aston Martin sebagai bukti jika dia bukanlah pembalap kaleng-kaleng, dan ketika semuanya berjalan mulus, Stroll bisa meraih hasil yang sangat bagus. Tetapi masalahnya adalah Stroll sangat sulit mendapatkan konsistensi yang oke dan performanya sangat fluktuatif. Kadang bisa bagus, kadang biasa saja, dan seringkali malah stagnan di papan bawah. Bagi kami, jelas, Aston Martin butuh dan pantas mendapatkan pembalap yang lebih punya kapabilitas dibanding Lance Stroll yang tidak ada perkembangan yang berarti. Apalah gunanya feedback bagus dan talenta potensial jika tidak ada hasil nyatanya ketika balapan? Jika Aston Martin ingin melakukan upgrade pembalap, maka 2025 adalah saat yang tepat, karena banyak pembalap yang kontraknya habis pada 2024. Mereka bisa merekrut Alex Albon ke dalam tim. Carlos Sainz atau Charles Leclerc juga bisa jadi opsi karena kontrak keduanya juga habis pada 2024. Bahkan, Aston Martin bisa merekrut kembali Sergio Perez jika memang dibutuhkan, dengan catatan Alonso bertahan atau diganti dengan pembalap yang lebih muda. Satu kemungkinan besar adalah pindahnya Yuki Tsunoda ke Aston Martin dengan adanya Honda pada 2026 nanti. Dan ini sudah dibocorkan tipis-tipis oleh Martin Whitmarsh yang ingin melihat pembalap Jepang tersebut di timnya nanti. Jadi apakah Lawrence Stroll berani untuk mendepak putranya sendiri dan siapa yang cocok jadi pengganti? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.